Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mbak. Silakan duduk Mbak. Ya, Bagaimana Dinda, sudah nyaman Mbak? sudah Bu. Oke, kita bisa mulai ya. Ya, Bisa perkenalkan dulu Mbak. perkenalkan saya Sinar Singa Ailani dari kelas 10 IPA. Oh, Mbak Cia ya berarti. Iya, dipanggil Cia. Oke, ini kira-kira namanya Mbak Cia mana ya? Saya asli Surabaya Bu, tapi saya di Bojonegoro sama nenek saya. Oh, hanya sama anak atau ada yang lain? Enggak sama mama. Jadi bertiga gitu ya? Iya Bu. Oke, ini kesehariannya Mbak Cia. Kira-kira gimana tuh ngapain Mbak? Enggak ada sih Bu, paling itu saya ikut, kadang ikut bantu nenek saya menjahit gitu. Oh, berarti bisa menjahit ya neneknya? Iya Bu, kebetulan. Berarti Mbak Cia juga bisa ahli di sini. Iya Bu. Ya, kapan-kapan bisa untuk belajar bersama Mbak Cia gitu ya. Selain menjahit, kira-kira apa Mbak? Apa biasa saya hobi masak gitu Bu. Jadi saya kayak suka orderan lah Bu ya gitu. Udah lama Mbak? Atau baru kemarin-kemarin atau gimana? Baru sekitar 1 tahun Bu. Cukup lama juga ya? Iya Bu ya. Masih 40-an juga. Iya, bisa tambah pemasukan Iya, gitu ya. iya. Oke. Kira-kira ini sepertinya Mbak Cia ada yang diceritakan ya? Iya Bu, ada yang mau saya sampaikan pada Ibu. Oke, sebelumnya ini Mbak Cia sudah pernah melakukan konseling atau mungkin pernah tapi dengan orang lain atau dengan guru BK yang lain? Belum pernah sih Bu, baru pertama kali ini. Baru pertama kali ya. Jadi, oke, di sini Bu akan bantu menjelaskan apa sesi konseling itu. Nah, sesi konseling adalah suatu layanan yang diberikan oleh guru konselor seperti Ibu kepada konseling seperti Mbak Cia dan teman-teman untuk membantu mengatasi permasalahan baik berupa di bidang pribadi, sosial, karir maupun belajar dengan tujuan untuk bisa mendapatkan suatu solusi atau pemecahan masalah itu yang tepat gitu ya Mbak. Iya Bu. Oke, di sini Mbak Cia juga nggak usah khawatir. Di sini Ibu juga memiliki beberapa asas. Yang pertama asas keterbukaan. Nah, di mana asas keterbukaan ini nanti Mbak Cia bebas mau bercerita, mau apa yang dirasakan Mbak Cia itu semua diceritakan. Tidak usah takut Mbak. Di sini ada asas kerahasiaan juga. Jadi apapun yang diceritakan Mbak Cia, apapun permasalahan yang Mbak Cia alami itu tidak akan diketahui oleh siapapun kecuali saya dan Mbak Cia. Dan dijamin juga Mbak kerahasiaannya tidak akan bocor kemana-mana gitu ya. Ya, jadi aman banget Bu ya kerjaannya. Iya, sangat aman sekali Mbak. Oke, di sini Ibu juga punya kontrak. Mbak Cia boleh tertawa, menangis ataupun marah atau gimana terserah Mbak Cia bagaimana mengekspresikan perasaan Mbak Cia. Tapi Mbak Cia tidak boleh merusak fasilitas yang ada di ruang BK ini. Saya dengar ya. Iya Bu, makasih. Oke, di sini Ibu punya waktu sekitar 20 sampai 30 menit saja ya Mbak. Karena Ibu juga nanti ada jam dan juga ada seminar. Jadi kalau Mbak Cia rasa kurang cukup, kita bisa lanjut pertemuan selanjutnya gitu ya Mbak. Iya Bu. Oke, bisa diceritakan Mbak masalahnya? Jadi gini Bu, saya tuh belakangan itu merasa sedih terus sampai mikir gitu Bu. Ibu saya tuh baru mulai berangkat kerja ke luar negeri. Oh, berarti Ibu Mbak Cia sekarang di luar negeri gitu ya? Iya Bu, ke Hongkong. Katanya cuma 2 tahun, tapi kayak udah lama gitu Bu. Ini sih, Ibu juga pernah merasakan seperti itu juga ya Mbak ya. Mungkin setelah pekerjaan Ibu di luar negeri itu ada yang beda nggak Mbak dengan Mbak Cia? Beda Bu, kayak semuanya tuh berubah gitu kan. Saya juga di rumah sendiri. Terus kadang kalau ada masalah, terus saya capek sekolah, saya tuh ceritanya ke ibu, tapi sekarang udah nggak bisa. Oh, berarti seperti merasa kehilangan tempat cerita gitu ya Mbak ya? Ayah saya juga sering kerja pulangnya malam, jadi saya sendirian di rumah. Kayak saya tuh akhir-akhir ini tuh cepat marah, terus tidur juga nggak teratur. Ibu bisa melihat Mbak Cia itu
hal tersebut mengganggu seperti pelajaran Mbak Cia atau belajar Mbak Cia seperti itu enggak, Mbak? Banget Bu, saya tidak fokus, terus berat saya juga menurun. Cukup berat juga ya Mbak ya kalau menemukan rasa sendiri itu seperti ada yang kurang gitu ya Mbak ya. Tapi selalu Mbak Cia itu mau bercerita gitu. Iya Bu, saya bingung terus bagaimana gitu. Iya Mbak, itu perasaan itu bisa bikin Mbak Cia semakin stres besar gitu ya. Apakah Mbak Cia sudah pernah mencoba untuk mengirim surat kecil atau mungkin pesan atau chat dari itu kepada ibu Mbak Cia di luar negeri? Kayaknya belum sih Bu, tapi saya akan mencobanya. Oke, mungkin selain mencoba untuk mencatat atau memberikan pesan singkat kepada ibu Mbak Cia, mungkin Mbak Cia ingin melakukan hal kecil seperti apa? Apa Bu ya? Mungkin saya bisa memulai cerita ke orang yang bisa percaya gitu. Terus saya juga akan ikut kegiatan sekolah biar kayak ngerasa nggak kesepian gitu Bu. Oke, ini bagus Mbak itu. Dengan adanya Mbak Cia berani bercerita kepada teman yang mungkin dipercayai atau teman dekat gitu ya Mbak ya, dengan ikut kegiatan sekolah kan bisa membuat pikiran itu semakin ringan gitu ya Mbak. Jadi kan seperti kesibukan, ada teman cerita gitu. Jadi sepertinya agak ringan gitu ya Mbak. Oke. Jadi di sini disimpulkan kalau kecemasan Mbak Cia itu disebabkan karena perginya ibu Mbak Cia di luar negeri sejak 2 bulan terakhir ini ya Mbak ya. Dan ayah Mbak Cia juga kalau kerja sering pulang malam, jadi Mbak Cia itu merasa seperti kesepian gitu ya. Jadi sepertinya ini rencana Mbak Cia ya tadi ingin bercerita ke teman yang dekat dan orang yang terpercayai ya. Terus yang kedua Mbak Cia ingin mengikuti kegiatan di sekolah gitu ya Mbak. Nah setelah ini kita bisa mengatur jadwal pertemuan selanjutnya untuk mengetahui perkembangan Mbak Cia setelah Mbak Cia bisa bercerita ke teman Mbak Cia dan mengikuti kegiatan sekolah gitu ya Mbak. Iya Bu, siap. Oke, kita jadwalkan pertemuan selanjutnya kira-kira berapa hari lagi Mbak? Mungkin 1 minggu Bu ya. Oke, 1 minggu ya berarti ya. Setelah 1 minggu itu Mbak Cia menemui ibu lagi di ruang BK ini. Iya Bu. Ibu cek perkembangan Mbak Cia setelah bercerita kepada teman dan mengikuti kegiatan sekolah itu bagaimana gitu ya Mbak ya. Iya Bu. Oke, mungkin ada lagi yang diceritakan Mbak? Saya rasa cukup Bu ya. Oke, cukup ya Mbak ya. Iya. Oke, sebelumnya ini bagaimana perasaan Mbak Cia setelah melakukan sesi konseling pada ibu hari ini? Saya sudah cukup lega Bu ya. Yang selama ini saya pendam sendiri apa yang saya rasakan, sekarang bisa saya ungkapkan. Terus saya juga udah dapat kayak arah itu harus bagaimana untuk kedepannya gitu Bu. Oke, jadi alhamdulillah ya Mbak ya. Dan Ibu juga berterima kasih pada Mbak Cia karena Mbak Cia sudah mau datang ke ruang BK ini untuk menceritakan masalah Mbak Cia, dan Mbak Cia ini otomatis sudah mempercayai Ibu ya. Iya terus Oke, saya. terima kasih ya Mbak. Nah, setelah ini Mbak Cia mau kemana mungkin? Saya mau ke kelas Bu ya, karena di sini pelajarannya Pak bisa. Langsung ke kelas berarti ya? Iya. Oke. Itu saya pamit dulu Bu Iya, ya. Mbak. Makasih ya.